Halo semuanya, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga oleh anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, ataupun penelantaran ekonomi terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok paling rentan terkena KDRT. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap KDRT dan penyebabnya dipengaruhi oleh faktor struktural seperti ekonomi, kepribadian pelaku, serta hubungan gender yang timpang dalam keluarga, sehingga strategi pencegahan dan penanganannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pemahaman gender. Berdasarkan data yang kami ambil di website Kemen PPPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah KDRT di Indonesia mencapai 31.953, yang diantaranya 27.330 kasus terjadi di korban berjenis kelamin perempuan dan 6.736 yang terjadi pada korban yang berjenis kelamin laki-laki. Dan di sini kami memberikan berita mengenai KDRT. Seorang suami berinisial Mantasir atau 53 tahun melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada istrinya Suryadi, 51 tahun, di Dusun I, RT 02, Desa Sungai Keli, Kecamatan Pamulutan Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Peristiwa terjadi ketika pelaku cemburu melihat foto-foto istrinya di media sosial. Lalu terjadi cekcok dan pelaku memukul korban 2 kali di bagian kepala, mengakibatkan luka lebam. Korban yang merasa terancam kemudian melapor ke polisi. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ogan Ilir cepat menangkap dan menahan pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal 44 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan kekerasan yang terjadi antara anggota keluarga atau pasangan dalam rumah tangga, seperti pemukulan yang merendahkan, melukai, atau mengancam keselamatan korban. Kasus ini merupakan tindakan kriminal yang tidak dibenarkan dan aparat penegak hukum berwenang menangani serta menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlanjut dan berlaku di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 4 macam bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu kekerasan fisik dengan contoh memukul, mendorong, atau melukai dengan benda tumpul yang mengakibatkan cedera kepada korban. Selanjutnya yaitu adalah kekerasan psikis atau psikologi, yaitu tindakan yang mengancam atau penderitaan mental dan emosional, contohnya memaki, menghina. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada penderitaan seksual, yaitu di mana sang korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual ataupun melakukan hubungan seksual dengan ancaman. Yang terakhir yaitu kekerasan dengan penelantaran rumah tangga, yaitu dengan lepasnya tanggung jawab kepada keluarganya maupun pasangan ataupun anak-anaknya dengan tidak memberi nafkah, tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan pengamanan, dan lain-lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi KDRT yang pertama itu adalah faktor ekonomi, di mana adanya tekanan finansial, adanya pengangguran, kemiskinan yang memicu stres dalam keluarga. Yang kedua itu adalah sosial dan budaya, di mana adanya budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender. Yang ketiga adalah psikologis, di mana pelaku bisa mengalami atau sedang mengalami gangguan jiwa, di mana itu menimbulkan perilaku manipulatif dan mengontrol korban. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah relasional, di mana masalah komunikasi ataupun perselingkuhan bisa menyebabkan yang namanya KDRT. Dampak dari KDRT yang pertama itu ada dampak romansa. Dampak romansa ini mencakup kerusakan emosional, lalu dominasi tidak sehat, dan kerusakan hubungan secara jangka panjang. Yang kedua itu ada dampak psikologis. Dampak psikologis ini mencakup PTSD atau trauma pasca kejadian. Lalu kedua ada krisis identitas. Yang ketiga itu ada depresi. Selanjutnya ada dampak sosial. Dampak sosial ini mencakup isolasi sosial,
lalu ada stigma negatif dan isu hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu upaya pencegahan KDRT. Yang pertama, pendidikan mengenai KDRT. Yang kedua, penguatan hukum. Yang ketiga, pelayanan dan dukungan bagi para korban. Dan yang keempat, dukungan sosial. Selanjutnya ada 6 intervensi dalam KDRT. Yang pertama, engagement, intake dan kontrak. Yang kedua, asesmen. Yang ketiga, perencanaan intervensi. Yang keempat, implementasi intervensi. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi. Dan yang keenam, terminasi.